Kali ini, Hoshoku akan sedikit berteori tentang One Piece chapter 980 yang telah terbit spoilernya beberapa waktu yang lalu. Tetapi sebelum memulai video kali ini, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum cuci muka, silahkan cuci muka terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja nonton video di channel ini, karena di sini kita akan membahas teori yang akan mengisi waktu luang kamu di rumah aja. Jadi, langsung saja kita mulai videonya. Sebelum memulai lebih lanjut, bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti teori dan fakta yang tidak Mimin jelaskan di YouTube, maka teman-teman dapat mengikuti Instagram dari Fokuzer Anime. Silahkan dicek aja di Instagramnya langsung. Dikatakan bahwa Luffy mulai mengamuk karena hal yang terjadi di chapter yang kemarin, yaitu para kroco bajak laut bis yang membuang-buang sup kacang merah, kemudian dikatakan untuk diberikan kepada desa di Wano. Itu mengingatkan Luffy kepada sosok utama yang sangat bahagia memakan sup tersebut, walaupun sup itu tidak dihargai oleh mereka. Luffy pun mengamuk dan membuat kekacauan besar saat itu. Di sisi lain, Zoro yang melihat ada kekacauan di depannya dan ingin menghentikan orang yang membuat keonaran tersebut, malah terkejut karena yang membuat keonaran itu adalah kaptennya sendiri yang mengacau. Ya, sebenarnya Zoro tidak perlu terkejut dan siapapun tidak perlu terkejut melihat hal tersebut. Itu sudah wajar. Tetapi ketika Zoro ingin mendekat, Zoro melihat banyak Oshiroku atau kacang merah yang tumpah seperti sampah yang berserakan. Melihat hal tersebut, Zoro teringat dengan warga kota Ebisu yang bahkan mereka tetap tertawa bahagia walaupun hanya memakan sampah belaka. Sedangkan di sini makanan yang diserakan tidak dihargai sedikit pun. Mereka membiarkan setiap warga Wano kelaparan. Kehilangan fokus untuk menghentikan sang kapten, maka Zoro pun menghajar para kroco bis pirate yang terlihat. Jadilah dua anggota terkuat kru topi jerami yang sedang membuat kekacauan besar. Dikatakan dalam spoiler, Apo mengenali kedua orang tersebut yang membuat keonaran itu, yaitu kapten dan wakil kapten kru topi jerami. Dalam spoiler disebutkan Zoro sebagai wakil kapten, tapi Mimin tidak yakin itu benar-benar dikatakan demikian, karena Zoro sendiri tidak pernah disebutkan sebagai wakil kapten kru topi jerami. Zoro memegang posisi sebagai petarung dan juru tempur di kru topi jerami. Ya, walaupun fans sendiri banyak mengatakan bahwa Zoro adalah wakilnya, tapi Oda sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Apo pun tiba-tiba dihajar oleh Kid yang mungkin geram melihat Apo yang berkhianat ketika mereka menjalin sebuah aliansi untuk mengalahkan Shanks tempo hari. Entah bagaimana caranya Apo berhasil melaporkan keributan yang terjadi di Onigashima kepada Queen. Nah, di sini nih poin menariknya dan inti dari video kali ini. Queen mengatakan bahwa siapapun yang ada di pesta, jika mereka dapat menangkap Zoro dan Luffy, maka mereka akan diangkat sebagai top headliner Kaido. Wah, banyak spekulasi dari pernyataan gamblang Queen ini. Tapi benarkah Queen tidak menganggap kekuatan Luffy dan Zoro? Dan dia lebih kepada tidak mengenali kekuatan mereka, sehingga dia terlalu meremehkan Luffy. Sebenarnya ini terlihat dari sikapnya sejak di penjara Udon. Queen terlihat tenang-tenang saja saat Luffy melakukan duel dengan para bawahannya, bahkan ketika dia pernah mengeluarkan Hoshoku no Haki di penjara. Dari manakah asal kepercayaan dirinya itu? Apakah dia begitu kuat sehingga dia terlalu meremehkan Luffy? Seperti yang kita lihat dari pertarungan antara Queen dan Big Mom, Queen tidak terlihat begitu kuat, bahkan dia terlihat lemah. Mimin rasa Queen itu lebih kepada kata di bawah tempurung. Kemungkinan dia lebih banyak menghabiskan masa hidupnya di Wano ketimbang keluar dari Wano bersama Kaido. Anggap saja begini, mungkin Kaido termasuk sering keluar dari Wano dan berjalan-jalan di dunia baru. Tapi Mimin rasa dia tidak membawa Queen bersamanya. Mimin rasa Kaido lebih sering membawa King ketika dia pergi meninggalkan Wano. Atau bisa jadi Kaido tidak membawa seorang komandan bencananya, karena dia merasa terlalu kuat dan dia merasa tidak ada yang dapat mengalahkannya, bahkan membunuhnya. Terlebih lagi, dia pun ingin bunuh diri, dan bunuh diri telah menjadi hobinya, bukan? Jadi tidak heran jika Kaido pergi keluar Wano, tidak membawa komandannya, dan hanya membawa bawahan kroconya atau navigatornya saja. Jadi, walaupun Kaido keluar dari Wano,
pasti Wano pun diperlukan penjagaan yang ketat, sehingga beberapa komandannya harus terus tinggal dan tetap berada di negeri Wano untuk menghindari warga Wano yang memberontak. Sehingga menurut prediksi Mimin, Queen adalah komandan Kaido yang bisa dikatakan tidak pernah atau sangat jarang untuk keluar dari Wano, sehingga dia tidak mengetahui seberapa kuatnya kru topi jerami. Terlebih lagi dia pasti tidak mengetahui bahwa bounty Luffy kini berada di atas bounty miliknya, dan Luffy sudah mengalahkan komandan bajak laut terkuat dari Big Mom Pirate. Tapi jika kita ingat kembali, bukankah Kaido sudah pernah membaca surat kabar yang langsung dituliskan oleh Morgan itu, yang mana disebutkan bahwa Luffy merupakan kaisar bajak laut kelima? Tapi dari gerak-gerik Queen, sepertinya dia tidak mengetahui tentang hal tersebut, atau Kaido tidak memberitahukan hal itu kepadanya. Apalagi dia menyuruh bawahan Kroco, dan bahkan bawahan tersebut berada posisinya di bawah Flying Six untuk menangkap buronan yang memiliki nilai bounty berada di atas dirinya. Jika dia mengetahui nilai bounty Luffy, seharusnya Queen tidak semeremehkan itu kepada Luffy dan Zoro. Terlebih lagi, hal yang sama juga terlihat di penjara Udon kembali. Setelah mengikat Big Mom yang mengamuk, saat itu Queen langsung pergi meninggalkan Udon begitu saja, tanpa peduli bahwa Luffy bisa saja menguasai Udon. Tapi dia malah mempercayai untuk menangkap Luffy kepada para bawahannya yang Kroco itu. Otomatis sangat terlihat bukan bahwa Queen itu tidak menganggap Luffy dan tidak mengetahui seberapa mengerikannya Luffy itu. Atau opsi lain dari penilaian Queen yang terbilang cukup meremehkan Luffy ini adalah sebenarnya dia tahu Luffy itu kuat dan berada di atasnya, tapi dia merupakan tipikal orang yang woles dan sembrono, orang yang terbilang cukup santai walaupun melawan lawan yang kuat. Mungkin juga itu yang menyebabkan Flying Six tidak menyukai Queen. Yah, tapi semua itu belum dapat dipastikan. Mimin sendiri lebih mengacu kepada pendapat yang pertama, karena selain lebih masuk akal, juga akan lebih menarik jika memang benar terjadi demikian. Sehingga nanti kita akan melihat ekspresi Queen ketika Luffy dan Zoro mengerahkan kekuatan mereka dan menghajarnya. Jadi kira-kira seberapa besarkah amukan Luffy dan Zoro ini? Dan apakah amukan mereka membuat rencana aliansi akan terbongkar? Mimin rasa tidak, karena Apu hanya melaporkan jika pemberontak di luar hanyalah Luffy dan Zoro, sehingga Queen pun tidak menganggap ini secara serius, pemberontakan tersebut. Bahkan mungkin Queen tidak melaporkan kejadian itu kepada Kaido dan Orochi, sehingga situasinya masih tetap aman terkendali akibat sifat santai dan meremehkan situasi Queen itu. Dan Mimin rasa nanti alur ceritanya akan sedikit sama dengan arc Enies Lobby, di mana semuanya menganggap enteng serangan Luffy di awal, sehingga mereka semua kaget ketika Blueno dikalahkan. Jadi Mimin rasa bisa saja situasi yang sama pun terjadi di alur Wano ini, ketika semua orang masih menganggap remeh, sampai akhirnya mungkin salah satu komandan bajak laut Beast terkapar di depan mereka dengan berlumuran darah. Baru mereka menganggap ini serius dan menganggap bahwa ternyata situasi ini benar-benar gawat. Wah, seru jika memang terjadi demikian, walaupun mungkin ada kesan buruk kepada Oda yang menampilkan alur cerita yang hampir sama ini 2 kali. Baiklah, mungkin sekian penjelasan Arena Hoshoku tentang sikap Queen yang meremehkan Zoro dan Luffy ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan bagikan di sosial media teman-teman. Jangan lupa subscribe Arena Hoshoku dan tekan loncengnya agar notifikasi video terbarunya langsung masuk ke HP kamu. Stay at Hoshoku, stay update.